Penetapan tersangka Eliezer sebagai pembunuh Yosua, apakah sejalan dengan temuan Komnas HAM? Saat ini saya bersama Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam. Selamat malam, Bung Anam. Ya, boleh saya buka ya? Boleh, silakan Bung Anam. Ya, selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat. Bung Anam, apakah penetapan tersangka Eliezer yang menghilangkan nyawa, dalam hal ini tentu Joshua, karena kasusnya yang mati adalah Joshua, itu memang sejalan dengan temuan Komnas HAM? Yang pertama-tama memang kami harus menghormati apa yang sudah ditentukan oleh penyidik ya. Namun kalau ditanya kepada kami, apakah itu sesuai ataukah tidak, kami masih berproses. Cuman kami ingatkan bahwa ini berulang kali kami ucapkan di publik, bahwa kami berangkat dari semua keterangan yang kami dapat di Jambi. Ada dua sekuen penting dalam konteks Jambi itu. Satu sekuen soal penyiksaan, satu sekuen soal adanya ancaman pembunuhan, walaupun konteksnya luas ya. Oke. Dalam Artinya konteks kalau misalnya itu adalah sebuah titik pencarian yang penting di Jambi, di rumah keluarga korban, dan juga soal percakapan soal ancaman, mengapa Komnas HAM tidak juga lebih awal misalnya memberikan atau menunjukkan indikasi bahwa sudah harus ada yang jadi tersangka? Ya kan itu kan gini, konstruksi peristiwa itu penting sebenarnya untuk ngomong tersangka. Kalau ada orang yang kalau dalam perdebatan publik kan begini, publik kepingin cepat siapa tersangkanya. Oke, itu penting memang untuk publik, tapi bagaimana kita melihat konstruksi peristiwanya? Nah, konstruksi peristiwa ini yang paling penting untuk membuka semua tabir. Kan ini kan semangatnya kita membuka semua tabir. Kalau dalam bahasa kami, membuat terangnya peristiwa. Sehingga kalau terangnya peristiwa sudah terkonstruksi dengan baik, penggunaan pasalnya akan tepat. Jadi perdebatan di sini misalnya, apakah 338 sudah tepat, ataukah ada pasal yang lain yang lebih tepat? Nah, karena memang konstruksi peristiwanya di Komnas HAM belum selesai, ya kami belum bisa mengomentari 338 ini. Oke, mengapa penerapan pasal itu menjadi penting? Yaitu karena ini akan melihat seperti apa kasus ini berjalan, ya kan? Ya. Nah, pasal 338 adalah upaya penghilangan paksa nyawa seseorang atau pembunuhan. Lalu Jungto 5455 ikut serta. 5556. Sorry, 5556 ikut serta. Memang pertanyaan awam atau yang biasa ditanyakan adalah ikut serta seperti siapa, disuruh oleh siapa, diperintah oleh siapa. Tapi untuk Komnas HAM, pasal 338 ini, ya di situ ada pembunuhan. Apakah ini sejalan juga dengan peran Komnas atau apa yang menjadi temuan Komnas? Karakter dasar kan sekali lagi kami tegaskan ya, kami berangkat dari soal penyiksaan, kami berangkat dari soal ancaman. Penyiksaan itu punya karakter khas dalam konteks hak asasi manusia. Minimal karakter khasnya adalah ada body context, ada pertemuan langsung antara pelaku sama korban dalam konteks penyiksaan. Nah, apalagi ini ada background ngomong soal ancaman. Nah, konstruksi peristiwa ini harus clear dulu. Dalam konteks kalau ini ada body context ya, itu terus di sini ada ancaman, bisa jadi memang ada perencanaan. Nah, ini yang sedang kami Oke, susun.